Di episode sebelumnya, Luho telah mendapatkan pengakuan dari Raja ke-1 Asura. Dan setelah Luho meminta pendapat kepada sahabatnya Siu, Luho dengan tekad yang bulat kini akan memulai mengejar tujuannya, yaitu untuk menjadi Raja ke-4 Asura. Scene pun berlanjut. Kini diperlihatkan Luho yang berjalan di sebuah kota yang ternyata dia saat ini sengaja masuk ke kota kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asura kedua. Kota itu lumayan ramai, semua disibukkan dengan aktivitas masing-masing, di mana di kota ini sebagian besar orang ahli dalam pandai besi. Di tengah keramaian, Luho bertanya di depan umum apakah ada yang bisa membantunya untuk mempertemukannya dengan raja kedua. Akan tetapi pertanyaan itu tak digubris oleh semua orang. Dengan lantang Luho bertanya lagi, siapa yang tahu bagaimana cara membunuh sang raja? Dan benar saja, pertanyaan yang konyol itu membuat Luho menjadi bahan tertawaan. Dan di tengah hiruk pikuk ketawa yang keras itu, tiba-tiba saja datang seorang yang langsung menyerang Luho. Orang itu terlihat sangat geram dengan kesombongan Luho. Dengan tegas, ia lalu bertanya kepada Luho, apa yang Luho punya sehingga berani-beraninya menantang sang raja. Namun jawaban Luho membuat semua orang pun menjadi tertawa dengan lebih keras. Di sisi lain terlihat dua orang yang berjubah sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Luho saat ini. Dan kini tangan besi pun mulai meluapkan amarahnya. Tanpa basa-basi ia segera memberikan pukulan kerasnya kepada Luho. Luho pun dengan lincahnya segera menghindari pukulan itu. Akan tetapi Luho tak tinggal diam begitu saja. Luho segera balik memberikan serangan kepada tangan besi. Mereka pun saling serang. Tapi gerakan Luho yang lebih lincah mampu untuk memberikan tendangan keras kepada tangan besi. Tapi tiba-tiba saja muncul pisau ganda yang berputar dengan deras yang langsung mengarah ke arah Luho. Tapi untung saja dengan instingnya yang kuat Luho mampu menghindarinya. Serangan itu berasal dari pemuda ahli pisau ganda yang datang memang untuk menghabisi Luho. Mereka berdua pun dengan sengit mengadu kemampuan mereka. Tapi jelas Luho berada di level berbeda dengan bocah itu. Dengan cepat Luho pun segera menekan dan mematahkan pedang bocah itu. Bocah itu pun jadi syok dengan kekuatan pedang Luho. Bahkan mereka berdua pun juga tambah dibuat kaget dengan sikap Luho yang masih berbelas kasihan kepada mereka berdua. Sebelum pergi dari situ, kedua orang itu pun memberitahu kalau keberadaan Raja Dua tidak menentu dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Luho pun tak mempermasalahkannya karena ia akan mencarinya sendiri. Kejadian itu membuat orang-orang jadi kaget karena ternyata mereka yang awalnya meremehkan Luho, tapi ternyata Luho sangat kuat. Luho pun dengan cepat berlari dan melompat-lompat di atas rumah. Sedangkan kedua orang misterius berjubah pun kini juga berlari dengan kencang yang ternyata kedua orang itu berlari untuk mengikuti Luho. Luho pun menyadari dan ia pun segera mencegat kedua orang itu. Kedua orang itu pun segera memisahkan diri dan segera berlari ke arah yang berbeda. Luho pun dengan cepat segera mengejar salah satu dan setelah ia menangkapnya ternyata itu adalah Nona Huji. Jelas itu cukup mengejutkan Luho. Luho pun segera bertanya kenapa Huji mengikutinya sampai di sini. Huji pun dengan santai mengatakan kalau yang ia lakukan hanyalah mengikuti rajanya. Luho tak merespon ucapan Huji dan ia segera beranjak pergi dari situ. Huji pun segera berkata kalau Raja Dua ada di tebing terlarang. Akan tetapi tempat itu terkenal sangat misterius dan berbahaya. Luho pun menatap Huji sejenak, kemudian tanpa pikir panjang segera beranjak untuk menuju tebing terlarang. Hari mulai gelap, Luho kini sudah sampai di atas tebing yang berseberangan dengan tebing terlarang. Luho segera melompat ke bawah dan tiba-tiba Luho diserang oleh rantai besi dan menyeret Luho dengan sangat kencang. Luho pun dengan susah payah segera melepaskan jeratan itu. Tapi tak berhenti di situ karena kini dalam tanah muncul duri-duri raksasa yang langsung menghujam ke arahnya. Luho sempat panik sambil menghindar ke sana ke sini. Tak lama duri-duri itu pun akhirnya berhenti. Akan tetapi kini terlihat pecahan duri menusuk ke perut Luho.
Luhu pun merasakan sedikit perih, tapi ia pun segera mencabutnya dan itu tak terlalu berpengaruh kepadanya. Kini muncul bola batu raksasa yang menggelinding untuk melumat Luhu. Luhu pun segera berlari sekecang mungkin. Tapi walaupun Luhu masih bisa menyelamatkan diri, akan tetapi serangan ini membuat ia terlempar dan menghancurkan sebuah patung. Di situ, patung yang roboh itu ternyata juga merupakan jebakan. Luhu pun terperosok ke lubang yang sangat dalam. Luhu yang tak mau mati segera berusaha meraih dinding. Karena terkena reruntuhan batu dari atas, pegangannya pun meleset dan ia terjun bebas ke bawah yang saat ini ia telah ditunggu oleh duri-duri yang sangat tajam. Tapi dengan cepat Luhu menancapkan kedua pedangnya ke arah dinding sumur. Kemudian ia berhasil naik ke atas. Luhu pun langsung disambut oleh seorang wanita peramal yang menggunakan penutup mata dan terdapat mata lain di jidatnya. Luhu segera mendekati wanita tersebut dan bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu segera menjelaskan kalau ia adalah istri dari Raja Kedua dan ia pun menyapa Luhu dengan sabutan nama Luhu, sang calon raja. Seakan ia sudah tahu sebelumnya tentang nama Luhu dan nasib Luhu. Jelas hal itu cukup mengejutkan Luhu. Luhu pun segera bertanya di mana keberadaan Raja Kedua. Wanita itu pun menjawab, walaupun Raja Kedua adalah seorang raja, akan tetapi dia adalah orang yang sangat pemalu. Dari kecil tak mempunyai teman satupun. Di saat dia sedih, yang ia datangi hanyalah aku. Lalu wanita itu mengeluarkan tangannya kepada Luhu dan ia berharap agar Luhu mau menjadi temannya. Luhu pun segera menyambut uluran tangan itu dan tiba-tiba saja Luhu pun seketika melihat masa lalu wanita itu. Wanita itu berjalan di jembatan reinkarnasi. Di situ Raja Kedua pun datang untuk menjemput wanita itu dan ia pun mengatakan bahwa kematian sekalipun tak akan bisa memisahkan mereka berdua. Raja Kedua pun segera membawa wanita itu ke sebuah sinar terang yang merupakan sinar portal yang menyambungkan alam baka dan dunia manusia. Akan tetapi sinar itu tak bertahan lama sehingga Raja Kedua dengan cepat segera mengajak wanita itu untuk memasuki sinar itu. Tapi ia memperingatkan wanita itu agar memegang erat tangannya dan jangan sampai melihat ke belakang. Mereka berdua pun segera meluncur deras menuju dunia atas. Tiba-tiba saja muncul hantu-hantu bayi yang dengan cepat berusaha untuk menangkap wanita itu. Hantu-hantu itu sangat banyak dan mereka telah berhasil menempel ke tubuh wanita itu. Raja pun berusaha untuk melesat lebih cepat dan sekali lagi memperingatkan wanita itu agar jangan sampai menoleh ke belakang. Akan tetapi saat ini wanita itu penasaran dengan yang terjadi di belakang sehingga ia tak kuat lagi untuk tak menoleh ke belakang dan tiba-tiba saja mata wanita itu ditusuk oleh roh hantu bayi. Wanita itu menjadi sangat panik dan berteriak dengan histeris. Raja pun berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun keadaannya ia tak akan pernah melepaskan tangan kekasihnya itu. Portal yang terang itu pun kini sudah menutup. Raja pun kini berhasil keluar, akan tetapi wanita itu masih terjebak dan belum sepenuhnya keluar ke dunia ini. Dan setengah badannya ke bawah masih berada di dalam alam baka dan selamanya tak bisa keluar hingga sampai sekarang ini. Luhu jadi sangat kaget ketika tahu bahwa wanita itu dulu sebenarnya sudah mati, akan tetapi dipaksa kembali ke dunia oleh sang raja. Wanita itu hanya tersenyum dan ia membenarkannya, di mana raja memang sangat mencintainya, bahkan tak bisa untuk tak bertemu walaupun hanya beberapa saat. Bahkan ia tak bisa menerima kematian wanita itu. Singkat cerita, Raja Kedua pun kini sudah muncul tepat di belakang Luhu dan tanpa basa-basi ia pun segera menggeprek kepala Luhu, akan mencongkel mata Luhu dengan pisaunya. Tapi jelas tak semudah itu menghabisi Luhu. Luhu dengan cepat sudah melompat dari belakang dan meluncur akan menyerang balik. Kedua senjata berbenturan sehingga membuat Luhu terlempar ke bawah. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Tak menunggu waktu lama, sabetan-sabetan dari kedua ahli pedang itu pun kini bertabrakan kembali. Hingga akhirnya Raja Dewa pun berhasil menusuk perut Luhu, membuat Luhu kini mengucur
mengucurkan darah. Luho pun berhenti sejenak untuk memegang lukanya, tapi beberapa saat kemudian luka itu hanya membuat jiwa tempurnya bangkit kembali. Api tempur merah segera menyelimuti Luho, membuat ia kini menyerang dengan lebih ganas. Tapi dengan cepat serangan itu segera dihindari oleh raja dan ia langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Luho. Luho pun tampaknya sengaja menurunkan tensi pertahanannya. Hal itu jelas karena dengan begitu api tempurnya akan semakin terbakar. Raja yang sudah merasakan menang pun kini membalikkan badannya. Tapi wanita itu mengingatkan sang raja agar tidak ceroboh. Dan benar saja, Luho kembali bangkit. Melihat hal itu, raja menganggap kalau itu akan sia-sia. Tak peduli Luho mencoba beberapa kali pun hasilnya akan tetap sama, yaitu kalah. Tetapi jelas hal itu di luar prediksinya. Karena semakin Luho terluka, maka semakin besar pula api tempurnya yang terbakar. Bahkan jiwa tempur Luho kali ini membuat tubuh raja bergetar. Ia segera merasakan kekuatan Luho meningkat sangat drastis. Luho pun dengan garang melesat dan mengayunkan pedangnya kuat-kuat membuat raja kini benar-benar terdorong mundur. Dan tak hanya itu, Luho pun segera melayangkan kekuatan andalannya yaitu pedang iblis Asura. Walaupun raja masih mampu menahan serangan itu, akan tetapi hal itu membuat tubuhnya terluka dan beberapa bagian baju tempurnya menjadi rusak. Ia pun jadi geram. Ia segera mengubah tangannya menjadi mata bor raksasa dan dengan kekuatan penuh ia pun segera menebaskannya ke arah Luho. Seketika hal itu membuat Luho terdorong lumayan jauh, bahkan pedangnya pun tak mampu menahan bor itu dan akhirnya bor itu mulai merangsek ke dada Luho. Luho pun hanya bisa pasrah menerima serangan yang brutal itu. Putaran suara yang menembus dada itu kini membuat Luho pun tak berdaya. Tapi jelas Luho tak bisa mati begitu saja. Ia pun tetap saja masih bisa melanjutkan pertarungan. Raja terus menusuk Luho dengan bor itu dan masih seperti sebelumnya. Tekanan itu hanya akan membuat api jiwa tempur Luho menjadi semakin terbakar. Mata Luho pun mulai memerah. Api amarah pun dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh Luho. Luho mulai mengangkat kedua pedangnya, sekalipun di bawah tekanan mata bor. Dan Luho seketika langsung mengangkat kepalanya sekali lagi dan bangkit dan bersambung. Terima kasih sudah sampai di sini.